Dari awal dia nggak peduli menang atau kalah, yang penting dia setia pada kebenaran. Nanti penguasanya aneh-aneh, dia berhak protes. Betul. Iya kan ya. Tapi lu yang dari awal dibayar segala macam, diem. Karena dari awal lu juga nggak punya hak untuk itu. Dan itu benar banget. Tapi aku respect sih kepada orang-orang yang masih bisa memegang idealismenya di tengah kegilaan semua ini. Betul. Duit 100 juta per hari itu bagi kita khususnya aku pribadi itu bukan uang kecil. Per hari lagi, per tahun aja masih menggiurkan misal gitu kan. Ini per hari lagi misalnya. Nah, ada orang-orang yang dengan lantangnya bilang enggak gue nggak butuh duit itu gitu, karena gue punya idealisme gitu ya, makanya gue respect gitu. Cuma mereka tadi tuh hanya butuh melihat bahwa segala macam hegemoni sistemik yang antum bilang tadi tuh ada alternatifnya, dan mereka tuh belum ngelihat itu doang. Bahwa misal contoh kalau kita memang mau belak-belakan, Islam itu nggak sekedar agama tapi juga sebuah sistem kepemimpinan dan lain-lain, sistem gitu kehidupan. Sistem kehidupan. Nah, mereka tuh belum nganggap itu karena kita sebagai dai itu ya belum nyampe pembahasan itu ke mereka. Kadang kita ngerasa dakwah ini sudah, wah kita tuh udah nyampein semua kok dari A sampai Z, dari Rasulullah ngurusin sholat sampai ngurusin negara kita. Tapi orang lain tuh nggak denger, gitu loh. Mereka bukan tuh nggak tahu. Lunya yang nggak menarik dan menyebalkan. Nggak nyampe tar. Makanya ini tuh kalau mau kita kan tadi ngelihat dari perspektif luar nih, influencer masa sih bayar segala macam. Kalau mau berkaca diri, ada peran kita yang menurutku kurang. Kenapa hasilnya ini rakyat-rakyatnya pemilu transaksional ngarepin sembako, influencernya ngarepin duit gitu pemimpinnya ngarepin kekuasaan yang berlebih gitu ya. Karena peran orang-orang dai misal yang harusnya tahu alternatif pun kurang menyampaikan. Kira-kira kalau seandainya nih konten ini nanti up, yang nonton kan orang anak yuk ngaji yang punya cita-cita besar juga, siapa tahu mereka tuh dai-dai di tempatnya masing-masing. Kira-kira dalam kondisi seperti ini apa sih yang bisa dilakukan mereka? Kalau aku sering jadi gini, menjelaskan kepada orang itu kan memang perlu waktu dan perlu keistiqomahan. Dan memang nggak bisa cepat sih masalahnya, karena kita sekarang bukan hanya problem kita tuh bukan hanya cara penyampaian, tapi kita juga dihambat oleh orang dan juga dirusak oleh orang gitu kan ya. Generasinya dibuat nggak bisa nangkap, generasinya dibuat sibuk dengan yang lain, dan kita juga dibuat sibuk, dan kemudian kita juga kurang. Jadi cocok lah. Nah, jadi ada banyak cara. Salah satunya aku sering ngasih tau orang gini, contoh ya. Pernah nggak kalau jadi gini, premisnya gini, kalau Rasulullah itu memberikan isyarat kepemimpinan itu salah satu dengan sholat, ya kan ya. Jadi siapa yang gantiin Rasulullah orang sudah tahu. Karena yang dipilih jadi imam adalah Abu Bakar. Dan itu konsisten. Rasul ketika nunjuk orang jadi imam itu berarti bukan hanya menunjuk orang jadi imam, karena benar-benar memimpin sholat itu benar-benar adalah miniatur daripada memimpin sebuah negara. Pertanyaanku sederhana, ada nggak imam sholat selama ini antum pergi ke masjid nih? Antum nggak pernah pergi ke masjid ya? Ya jadi gini, jadi saya pernah masjid di rumah saya sendiri. Jadi pernah nggak antum selama antum sholat di masjid, antum ngelihat ada imam yang minta orang endorse dia agar dia jadi imam? Lucu banget Kagi. Udah komen ya Allah. Posting dulu dong biar saya yang terpilih jadi imam. Ada nggak coba? Ada nggak? Aku dong. Iya, ada nggak? Nggak ada lah. Karena imam nggak dibayar. Nah, itu pertama. Nggak dapat keuntungan. Itu kan sistem ya. Allah dan Rasul memberikan sistem pada sholat, sehingga mohon maaf nih, nggak ada orang yang mau jadi imam. Iya. Kalau dia waras ya. Iya. Kalau dia waras ya. Beban. Bacaan salah nanti gimana? Belum lagi di malu sama tetangga. Betul. Artinya apa? Menurutku ya kalau waras ya nggak ada yang mau jadi imam. Kenapa? Pertama dia bilang dia nggak dibayar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia justru punya tugas tambahan, gitu kan ya. Yang ketiga, kalau saya sudah selesai sholat, dia yang paling belakang pulang. Iya benar. Ya kan, artinya semuanya nggak enak tuh. Benar. Ya kan ya. Nah, tapi ada orang mau jadi imam. Ada. Contoh misalnya, ketika dia lagi mau untuk sesuatu misalnya, lagi mau untuk memperkenalkan sebagai saya pengen menjadi takmir masjid. Iya. Saya pengen diakui bacaan saya bagus. Betul. Berarti kan ada sesuatu yang dicari kan? Gak cuma imam, azan juga ada. Betul. Iya. Nah, tapi kalau sana yang dipilih cuma Allah, ya sorry, yang diinginkan dia cuma ridha Allah. Mau nggak dia minta orang endorse agar dia jadi imam? Nggak mau lah. Lah ada banyak pahala yang lain yang lebih mudah menurutku. Iya, udah gila itu. Nah, artinya balik lagi kepada teori motivasi tadi, social exchange theory disingkat SET.
Waduh, set ya. Singkat pula. Udah mulai. Udah mulai kan. Nah, jadi dalam social action theory itu kita melawan sesuatu karena kita ingin berharap sesuatu. Nah, yang kita harapkan itu selama masih dunia kan sulit. Maka ketika kita konsentrasi untuk membina masyarakat dan masyarakat ini masih asing dengan itu, maka tugas kita tuh pertama adalah connect dulu. Dengan Karena masyarakat. Kalau kita nggak bisa connect, kita tuh nggak bisa ngirim apapun. Connect ke masyarakat, ke audiens ya. Iya. Connect ke masyarakat. Iya, karena antum kalau nggak connect ya, mereka ngomong apa antum juga nggak ngerti. Iya, antum belum connect dengan internet nih, antum ngetik apa nggak ada connection. Bener. Lah gimana ceritanya? Paham. Lah sekarang orang tuh ya nulis panjang banget, bagus banget kirim materi bagus, nggak ada koneksi dia. Iya. Berarti reconnect with audience. Waduh. Tiba kelima. Menurutku gini, jangan dululah kamu tuh jadi seorang pendakwah. Kenapa? Kalau kamu belum pantas jadi manusia, kalau kamu belum bisa jadi manusia, gimana kamu bisa jadi pendakwah? Iya, kalau kamu belum bisa jadi teman, gimana kamu bisa ngarahin orang? Iya, benar. Gitu loh maksudnya. Lah ini jadi emosi gue. Iya. Gitu kan. Aku mengerti lah. Di dunia itu aku paham. Iya, jadi antara pendakwah dan pendakwah itu cuma beda H. Iya, benar. Iya kan? Program antum ya. Iya. H itu adalah Husain. Yang membatasinya adalah Ustaz Husain. Aku tuh berpikir gini, kalau ngomongin balik lagi ke apa tadi pemimpin endorser dan lain-lain. Aku cuma pikir gini, kata-kata tadi orang di endorse. Lah ini kan cuma bisnis. Ya ini kan cuma ibaratnya aku dibayar dan aku mempromosikan. It's just about business. Terus atau ada yang rakyat yang bilang, janganlah cuma ngasih janji-janji, ngasihlah sembako bla bla bla. Aku bilang, terus kok lu nggak adil sih ketika pemimpin lu zolim? Wajar dong, pemimpin juga bisa bilang kayak gitu berarti dong. Betul. Ini cuma bisnis kok. Iya, betul. Kamu kok bertanggung jawab? Ini anak-anak kelaparan. Iya. Don't take it personal. Cuma bisnis. Kenapa lu berharap pemimpin lu tulus, lu yang nggak tulus dari awal? Maksudnya kayak kata gue, aneh banget. Kebanting banget. Nanti kalau seandainya rumahmu digusur untuk membangun mall atau segala macam. Bapak bilang dulu, Bapak mau lancarin bisnis saya. Sekarang Bapak udah kepilih. Saya kok tiba-tiba dihalang-halangin. It's just was business. Lu udah gak mau nguntungin lagi. Langsung ulti nih Bapak nih. Lu jangan. Orang juga tadi nyoblos butuh dikasih. Lu jangan berharap pemimpin lu tulus kalau kayak gitu. Betul. Karena dia juga nganggap lu seseorang yang dibayar untuk nyoblos doang gitu. Besok kalau seandainya ada pemimpin yang berkata Indonesia bisa dideskripsikan dengan satu kata. Maka menurut aku satu-satunya golongan, kelompok, orang yang berhak protes ketidakadilan penguasa yang idealis. Betul. Orang yang sejak awal emang gak mau dibeli sama uang. Dari awal dia gak peduli menang atau kalah. Yang penting dia setia pada kebenaran. Nanti penguasanya aneh-aneh, dia berhak protes. Betul. Iya kan ya. Tapi lu yang dari awal dibayar segala macam, diem. Karena dari awal lu juga gak punya hak untuk itu. Dan itu benar banget. Dan itu benar banget. Iya. Dan tadi kan kembali kepada kebenaran ini yang kemudian akhirnya bisa dijual kan. Sebenarnya kita perlu bertanya juga, kenapa kebenaran itu bisa dijual? Karena kebenarannya sudah diserahkan kepada orang manusia. Yang manusia itu bisa berbuat apapun tentang kebenaran tadi. Betul. Maka kalau kembali pada aturan main dalam permainan yang tadi kita sedang bicarakan kan memang kebenarannya diserahkan kepada rakyat kan. Kedaulatannya itu diserahkan kepada rakyat. Begitu kedaulatan diserahkan kepada rakyat, disinilah kemudian rakyat itu punya produk sebenarnya. Betul. Transaksional tadi. Yang ini orang rela membelinya dengan harga apapun. Karena begitu dibeli, dia bisa melakukan apapun kan. Nah, yang megang kan rakyat, berarti yang dibeli tadi. Nah, maka yang kita lakukan tadi menyadarkan rakyat untuk setia pada kebenaran yang hakiki. Nah, jadi kalau menyambung Fuad tadi, aku pengen bilang gini, Ad. Kenapa orang tuh bisa menang dan kenapa orang tuh bisa kalah? Menang dan kalah itu adalah pilihan ketika lu main game. Ya. Menang dan kalah itu adalah pilihan ketika lu main game. Saya nggak mau kalah. Ya. Dan Islam nggak boleh kalah. Ya. Makanya saya nggak mau main game. Oh, berarti nggak usah masuk ke dalam permainan ini. Saya nggak mau masuk dalam permainan kamu. Iya. Karena mau nggak mau harus dipaksa. Kalau ikut saya masuk pada ya. permainan kamu yang bikin sistemnya. Aku sudah tahu aku pasti akan dirugikan. Iya, betul. Ini bukan permainan kita. Bener. Aku nggak mau masuk game judi. kamu. Betul. Judi kan bandarnya pasti menang. Betul. Makanya kan ketika ada orang nanya, orang Inggris nanya, orang Amerika nanya, ada meme-nya, what is democracy?
Terus kemudian rakyatnya ini menjawab, bukan rakyat, anak kecil itu menjawab, kan ditanya sama gurunya, what is democracy? Anak kecil menjawab, democracy is a freedom to choose our own dictators. Maka ketika kita masuk ke dalam game itu, kita harus milih A, B, C. Sudah yang A, B, C itu sudah mereka yang bikin. Jadi mereka bilang orang-orang luar ini, bukan aku ya. Mereka bilang demokrasi itu memberikan harapan palsu. Sebab tiga-tiganya itu sudah, manapun lu pilih tetap bandar yang menang. Maka I'm not in your game. Aku gak mau main dalam game kamu. Aku punya game sendiri harus aku mainin. Gitu maksudnya. Bener-bener sama kayak Persija nggak pernah kalah dari Barcelona. Iya. Karena nggak pernah di game. Karena gitu ya. Indonesia tuh tim yang tidak pernah kalah melawan Brazil di final Piala Dunia. Iya. Sampai sekarang nggak pernah kalah. Karena memang nggak pernah ada gamenya. Iya. Makanya kalau nggak mau kalah di ajang politik-politik yang penuh tipu-tipu nih, ya jangan main di dalam. Iya. Gitu kali ya. Intinya jangan main game lah. Iya. Kita bisa elaborasi lagi tentang bagaimana cara perjuangan. Yang penting teman-teman harus tahu kita tidak pernah underestimate orang-orang, siapapun yang berjuang untuk Islam. Makanya aku bilang kita tetap respect. Aku respect banget. Ada teman-temanku yang masih berjuang di sana, bahkan influencer yang ditawarin ratusan juta dia tolak karena punya idealisme itu. Jujur, kalau aku di posisi dia, mungkin aku nggak sekuat dia untuk nolak 100 juta itu. Aku sepakat. Aku aja sekarang 100 juta aku sehari. Respect. Pengen gitu loh. Dan masih banyak orang yang tiap malam nangis dan stres mikirin bagaimana caranya mereka bisa berbuat minimal yang terbaik untuk umat yang memang langsung terasa. Dan aku respect untuk mereka. Tapi kita harus kasih tahu juga bahwasanya ini bukan tentang mereka, bukan tentang aku, bukan tentang kita. Tapi ini tentang bagaimana kita kembali kepada Allah dengan cara yang paling bagus. Nah, dan itu bagi sebagian orang yang kayak saya itu berarti not in your game. Gitu. Artinya, aku punya sesuatu yang harus aku perhatiin. Ada opsi yang sering kita tidak lihat gitu. Iya, dan kita menghargai semua opsi. Tentu. Tapi termasuk juga yang tidak mau masuk dalam game tadi. Iya, betul. Benar. Kalau berarti kalau kita ngelihat orang-orang di luar sana tadi ada yang sudah gelah, mungkin sudah muak, tapi juga nggak tahu ada alternatif lain selain sistem yang sudah berjalan sekarang gitu ya. Yang influencernya juga terus melakukan hal itu, politikusnya juga melakukan hal itu. Yang tahu, yang punya, maksudnya yang paham bahwa ada alternate route ini kan sebenarnya dai-dai, gitu ya, orang-orang yang mendakwakan Islam. Ada kok alternatif lain. Cuma mereka nggak belum connect. Maka PR awalnya, yuk bareng-bareng teman-teman yang ngaji kita reconnect with audience dulu gitu ya. Dan aku tahu tuh perbedaan antara tadi itu pendakwa dengan pendakwah. Itu kan H ya. H di situ adalah hope. Harapan. Begitu ada harapan, maka jadi pendakwah. Begitu tidak ada harapan, pendakwah. Haknya itu haish atau hashibangnya. Anda tahu nggak? Ada itu loh yang sekarang lagi rame di Instagram tuh. Apa? Yang itu Instagram yang Meteor Garden itu loh. Oh iya tahu, aku lihat. Tahu kan? Meteor Garden sama Meteoran Garden kan? Iya. Tahu nggak? Salah satu komennya apa? Yang atas Huacele, yang bawah Huantemi. Lucu banget itu kan, sampai di komen sama apps beneran. Orang Indonesia. Mukanya muka ampun gitu loh. Terus video klipnya di remake gitu sama mereka. Insert. Ada lagi yang lebih kasar. Itu udah lama ya. Yang atas Huacele, yang bawah ya tit gitu. Apps beneran komen. Oh iya. Lucu banget. Apps udah mulai kurang job ya. Iya. Mulai bisa main. Itu lucu banget itu Meteoran Garden itu. Artinya benar, itu harus ada hope. Benar. Jadi yang tadi niru-niru FC itu juga punya hope, punya harapan. Mereka nggak nyangka bahwa disambut baik oleh FC beneran loh. Gila, Meteoran Garden jadi begitu. Disambutnya sudah, tinggal disambit aja ya. Belum. Itu nggak ada sancainya loh. Gue penasaran itu sancainya. Loh, ada yang bagian yang sancainya ada. Ya? Terus kan dia ditabok sama sancai tuh, ya kan? Terus komentarnya apa? Wah salah itu, pas adegan nabok harusnya sekampung ikut. Lucu banget. Luar biasa. Tapi ngomongin soal hope, berarti kesimpulannya satu hal yang harus kita punya tadi hope tadi ya. Baik teman-teman yang lagi berjuang di dalam, di luar, apapun itu. Berharaplah yang terbaik. Yang terbaik, betul. Dan itulah yang membuat perjuangan kalian itu berharga. Jadi satu-satunya orang yang mampu dibeli orang yang nggak punya harapan lagi. Dia udah nggak tahu berharap pada siapa, akhirnya dia udah ambil aja lah gitu. Nah, ngarep ke duit doang. Respect buat teman-teman yang masih punya hope dalam diri. Dan kita semua tahu kok, sama-sama ngerti kok betapa perjuangannya lagi susah banget. Betul. Kayak kita kalah sama semua hal yang mungkin tidak baik luar sana. Tapi yang bikin kalian berharga tuh hope yang kalian punya tadi. Jangan sampai mati dari dalam. Dan terakhir juga aku kemarin ketemu sama orang, mereka bilang Ustadz harus ngasih petunjuk, Oke, aku kasih petunjuk. Aku selalu bilang kalian boleh bisa jadi nggak tahu tentang pemimpin mana yang akan kalian pilih yang paling baik. Tapi sudah tahu dong yang mana yang paling parah.
Iya minimal. Ya, minimal kan, udah tahu kan? Itu kesel banget tuh. Iya. Udah. Iya udah tahu kan, semua udah tahu. Aku udah itu aja tuh. Iya. Benar teman-teman. Ya, baik. Ada lagi tambahin Ustaz mungkin? Ya, jadi kadang ketika kita menghadapi kesulitan di dalam kembali pada jadi menurut ya gitu ya. lagi mengejar hope tadi kan kadang tadi tadi bukan hope. Mas Fuad mengatakan ini susah banget. Susah itu tidak sama dengan tidak bisa kan. Sulit itu tidak sama bedanya, tidak mungkin kan. Kalau susah diawali S, kalau tidak bisa diawali T. Maksud Cahyo. Iya, terus gimana? Artinya ya memang ini sulit tapi bisa kita lakukan. Insyaallah. Iya, dari Bapak Ketua KPU, KPPS. Waduh, ada lampunya dia berpikir ada lampu dia. Siapa lagi beli barang-barang kayak gini? Siapa lagi? Bagi saya akan ambil 100 juta itu. Aku mau dong, coba sini, coba aku pakai itu. Apa? Anime kan gitu. banget. Anime kan kalau lagi mikir gitu tak. Gimana caranya? Pegang tengahnya. Oh, pegang tengahnya. Iya, antum mikir sambil ngadep ke bawah. Coba aku tanya aku dulu. Bagaimana harapan Anda untuk negeri ini? Saya akan coba. Aku gak kelihatan. Iya, aku gak bisa lihat kalau gitu. Oh iya, bagus. Gitu mau kan. coba gak, Mas? Udah. Ayo, harapannya sambil pakai itu coba. Coba. Harapannya sambil pakai itu. Sambil ngadep ke bawah, ayo. Pegang tengah. Iya, sentuh aja pelan. Tuh, nah. Kok nggak kelihatan? Ternyata di sini ada lampu. Artinya masa depan cerah. Waduh. Kita nggak ngelihat, Mas. Mendung sih Bogornya. Ustaz Hidayat. Sini. Ya. Coba ditanya, ada nggak kata-kata antum apa Itu yang matiinnya gimana? antum Pencet lagi? pesenin? Matiin aja, pencet senggol aja. Yes. Nani. Pikiran saya langsung berubah. Saya punya harapan baru. Ditawari 100 juta tadi. Tapi nggak ada yang nawarin. Aku jadi lihat itu kayaknya kacamata punya magnetik apa bikin orang Lo jadi nih, gila. terakhir nih lo nih. Oh kan gue udah. Lu udah pakai Udah itu? tadi gue. Oke deh, gitu ya. Teman-teman jangan putus harapan. Ya, Jangan lupa bismillah. untuk Ya. jadi membership PNTV dan juga beli Ya. gaji. Dan Belum juga subscribe dong, banyak yang baru Buat datang para nih. influencer, kalau Anda sudah mempromokan, besok Anda diharapkan bisa lebih banyak mempromokan tentang kebaikan. Insyaallah Ya. ya. Kompensasinya Kita ya. tidak putus harapan pada Ya, Anda. kita juga nggak judging insya Allah. Iya, kita yakin pada Anda bahwasanya insya Allah semua influencer itu pasti masih punya kebaikan. Cuma lagi terdesak aja. Dah kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.